Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para teman-teman subscriber di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut adalah putra dari Haran bin Musa. Haran adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut diutus ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom di daerah bagian sebelah timur Palestina. Adapun Nabi Ibrahim diutus oleh Allah di daerah bagian sebelah barat. Nabi Lut diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak kaum Sodom untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai adab dan memiliki akhlak yang buruk. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di mana-mana. Mereka berbuat syirik, menyembah berhala, orang puas menindas orang yang lemah, pencurian, riba, serta biasa mengurangi timbangan. Perbuatan maksiat yang paling rusak adalah perbuatan homoseks. Laki-laki senang dengan laki-laki dan wanita suka dengan wanita. Perbuatan keji tersebut menjadi kebiasaan bagi kaum Sodom. Apabila ada seorang yang datang yang masuk ke kaum Sodom itu, tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka akan dirampas oleh kaum Sodom. Apabila ada pendatang seorang laki-laki yang tampan, maka akan menjadi rebutan di antara kaum laki-laki Sodom. Begitu pula sebaliknya, jika yang datang itu seorang perempuan muda yang cantik, maka ia akan menjadi rebutan di antara kaum wanita Sodom. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salam kepada kaum Sodom. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mungkar. Kemudian Nabi Lut berdakwah dan meningkatkan kaum Sodom agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Namun kaum Sodom malah marah dan menganggap Nabi Lut alaihissalam berlagak sok suci. Bahkan mereka berusaha untuk mengusir Nabi Lut dan keluarganya. Kemudian kaum Sodom menentang ajakan Nabi Lut alaihissalam. Bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom, namun mereka tetap menentang dan menolak ajakan Nabi Lut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya keluarga Nabi Lut saja yang beriman, kecuali istrinya. Kehidupan Nabi Lut dipenuhi dengan penderitaan, namun beliau sabar atas kaumnya. Bahkan mereka mulai mengejek ajarnya dan menentang Nabi Lut alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 29, yang artinya, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian ketika terjadi hal tersebut, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolongnya dan menghancurkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan kaum Sodom. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Para malaikat utusan Allah menemui Nabi Lut dengan wujud manusia laki-laki yang tampan. Pada awalnya Nabi Lut tidak mengetahui bahwa tamunya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendapati tamunya adalah seorang laki-laki yang berwajah tampan. Nabi Lut merasa takut apabila kaumnya tahu tentang tamu-tamu yang datang ke rumahnya.
Karena itu Nabi Lut berusaha menyembunyikan tamu-tamunya agar tidak diketahui oleh kaum Sodom. Namun istri Nabi Lut yang munafik secara sembunyi-sembunyi menemui kaum Sodom dan memberitahukan ada tamu laki-laki di rumah Nabi Lut. Mendengar berita yang disampaikan istri Nabi Lut, kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Melihat kedatangan kaumnya, Nabi Lut menahan mereka dengan mengatakan, "Hai kaumku, ini putri-putriku. Hai kaumku, ini putri-putriku. Mereka lebih suci." Akan tetapi kaum Sodom menolak apa yang ditawarkan Nabi Lut kepada mereka. Kaum Sodom yang tidak sabar dengan kasar menerobos masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Karena kalah banyak dengan kaumnya, Nabi Lut kewalahan menahan kaum Sodom. Pada saat genting tersebut, malaikat Allah memberitahu Nabi Lut bahwa mereka adalah utusan Allah. Melihat kejahatan kaum Sodom, malaikat Jibril utusan Allah mendekati mereka, memukul wajah-wajah kaum Sodom. Akibat pukulan malaikat Allah, kaum Sodom menjadi buta dan merasakan sakit ketika kembali pulang ke rumah masing-masing. Para malaikat menoleh kepada Nabi Lut alaihissalam dan memerintahkan kepadanya untuk membawa keluarganya di akhir malam keluar dari negeri Sodom. Dengan segera Nabi Lut membawa keluarganya pergi. Tidak ada seorang pun yang ikut dalam rombongan tersebut kecuali keluarganya. Setelah Nabi Lut pergi, maka para malaikat memporak-porandakan negeri kaum Sodom. Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Sodom dengan hujan batu secara terus-menerus atau bertubi-tubi sebagai balasan kepada Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, maka kami selamatkan dia, Nabi Lut beserta keluarganya kecuali istrinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas kekejian kaum Sodom dengan siksaan yang menyakitkan. Di dunia mereka mendapatkan siksa, maka di akhirat azab Allah yang dahsyat sebagai balasan bagi orang-orang yang tidak beriman dan menentang Allah